Oke guys, lanjut kita ngomongin Honda Mobilio warna putih ini ya. Eksteriornya udah gue bahas tuh ya, velgnya keren, bannya oke, fitmentnya mantep banget. Di part 2 ini lanjut kita akan lihat interiornya, dan gue akan tanya-tanya sama ownernya, modifikasi apa aja yang udah dia pakai nih ya untuk audionya khususnya. Buat referensi lo, simak terus. Oke, lanjut kita lihat interior mobil ini. Kelihatan dengan jelas ada head unit yang layarnya besar, dan ada juga speaker gede yang nempel di pilar A-nya tuh. Wah, sound systemnya kayaknya udah di-upgrade nih ya sama ownernya. Yap, ownernya tuh seorang musisi profesional, dan pastinya dia punya kuping yang mementingkan kualitas audio. Nah, ini head unitnya, berbasiskan Android, dan asli guys, gede ukurannya. Speaker di pilar A-nya juga gede nih ukurannya, dan ada logo DIN Audio. Gua awam sih tentang audio mobil. Ternyata ada speaker lagi yang posisinya di dekat kaki supir. Ini ukurannya juga termasuk besar sih menurut gue. Tapi ganggu nggak ya kalau pas lagi nyetir? Nanti deh gue rasain pas test drive ya. Ada di video ini. Ternyata speaker ini juga ada di area kaki penumpang depan loh. Mantep nih kayaknya. Di bagasi ternyata ada subwoofer juga nih guys. Gua akan tanya-tanya masalah audio mobil ini sama ownernya ya. Terus mas, head unitnya apa tuh mas? Head unitnya ini pakai Android karena ini bokap gua kan demennya karaokean gitu kan. Pengen dia biar nikmatin di jalan, terus pakai Google Map kan dia. Oh iya gede ya. Jelas banget. 10 inch. 10 inch daripada pakai bracket handphone yang agak ribet suka panas. Pakai head unitnya kayaknya enak nih. Udah pakai ini. Dan dia udah SIM card mandiri, bisa YouTube, bisa Spotify, bisa Google Map, bahkan WhatsApp juga bisa kalau di Insta. Pokoknya kayak tablet Android aja lah ditempel. Itu berapa harganya mas? Itu sih waktu baru 6,5 juta. Cuman sekali lagi gue dapet copotan. Oke. Mantap. Kalau speaker mas, pilar A-nya habis berapa tuh? Aduh gak enak gue ngomongnya ya. Nggak apa-apa udah, buat referensi yang nonton. Cek sendiri aja lah ya. DIN Audio. DN Audio. DIN Audio. Man, come on. Apaan tuh? Jadi dia ngeluarin namanya bookshelf kalau di dunia audiophile ya. Kalau bookshelfnya harganya sekitar bisa dicek di Tokopedia yang anniversary series itu mirip sama Twitter ini 58. Twitter doang 58. Udah sama semuanya, sama atas bawah. Itu Honda Vario ditempel di pilar A guys. Gila sih lo. Sepasang tuh ya? Iya. Gila. Atasnya kalau itu kan kalau yang anniversary seriesnya itu kan bookshelfnya yang buat studio monitor itu. Nah ini Twitternya sama lah kayak gitu. Kira-kira segituan lah ya. Tapi midwoofernya, midbassnya dia pakai ScanSpeak. Iya. Berapaan tuh? R18. Itu nggak mahal, cuma 4,5 kali 5.000. Antara 4,5 juta ya? Oke. Terus mas? Cuma putus sih sama yang di Civic tadi. Itu yang gue bilang tadi. Makanya gue udah ngelaluin yang mahal-mahal. Putusnya tuh di barang itu. Yang di Civic tadi dengan harga segitu. Bisa disamain selama tuningnya bener. Cakep. Lebih ganas yang tadi sebenarnya hasilnya. Oke. Mas, kalau untuk yang speaker di dekat, di bawah apaan tuh namanya itu? Itu midbass. Midbass? Iya, kalau di mobil namanya midbass. Oke. Itu mereknya sama DIN Audio? Beda tadi yang gue bilang ScanSpeak itu. ScanSpeak. Jadi itu ya? dikawinin antara ScanSpeak sama DIN Audio. Sama-sama pabrikan apa sih dia? Jerman apa? Oke. Terus lo pakai subwoofer di belakangnya? Pakai. Mereknya apa tuh? Harganya berapa? Murah sih itu. Apa ini? Mohawk 800 ribu. Tapi berat juga sih, bahasa suaranya mantep. Lu pakai power atau ampli nggak nih? Pakai. Apa mereknya tuh? Pakai Zapco ST4X. Itu powernya? Powernya. Sebenarnya ini perangkat lama gua, jadul pertama kali gua main mobil inilah alatnya. Gila. Terus prosesornya pakai Momentum DSP5. Itu juga budget biasa, standar. Berapaan mas? Pasti nggak standar ya, harganya ngeri. Iya maksudnya untuk dulu standar ya. Cuma kalau pas sekarang makanya gini, main audio semakin baru semakin murah malah main audio. Gitu ya? Iya. Maksudnya karena gue nyari ya.
Justru perangkat yang semakin ganas harganya semakin murah. Oh gitu. Kalau yang Mas pakai berapa tuh Mas? Dulu berapa ya? DSP-nya doang 5 juta, powernya doang 2,7 kalau nggak salah dulu, powernya. Anjrit. Mahal bro. Tapi sekarang jadi murah mas, karena dia ngeluarin yang ini, yang seri DSP-nya. Jadi cuman kita beli satu perangkat itu cuma 4 jutaan udah semuanya. Kalau dulu kan bisa DSP-nya 5 juta. Berarti lebih compact alat sekarang ya? Iya, kabelnya irit semuanya. Mantap. Oh dia udah semua diceritain Dan kayaknya. suara kayak tadi sebenarnya yang lo dengar bukan subwoofer. Apa itu? Suara Dari kick speaker yang kick yang tengah itu ya? Kayak gitu bentuknya. Ih, keren ya? Gila. Makanya gue korbanin kaki sedikit demi suara kayak gitu. Tapi gue nyetir tadi nggak terasa sih, kayak nggak keganjil apa-apa, nggak ganggu. Kalau ada waktu nanti review juga kita di Bekasi, lu kan mau nyobain yang Matic, nah lu cobain yang Audi yang satu lagi. Ah, boleh. Karena itu ganas. Karena gue juga belum pernah sih naik mobil Matic. Nanti kita di Bekasi. Siap. Rekor. Oh, cakep tuh, cocok. Once again, ini adalah Honda Mobilio tipe E manual keluaran tahun 2014. Yap, overall interiornya masih rapi, jok depannya masih bersih, rapi, jok belakangnya juga masih bersih dan rapi. Beda banget sama mobil gue. Yes, dan kelihatan ya, apik ini ownernya. Mantap. Gak komplit rasanya kalau gue nggak cobain mobil yang udah diceperin dengan fitment yang keren nih ya. Gokil, Honda Mobilio men. Kayak mobil gue punya. Let's go! Oke guys, kali ini gue udah ada di atas Honda Mobilio E manual keluaran 2014 yang udah dimodifikasi, velgnya udah diganti pakai velg yang keren banget nih, velg racing. Udah pakai ban yang diganti juga. Velgnya itu gila men. Ternyata ya, pakai race yang Gremlite 5C 15 inch 4x100 pas banget di mobil ini. Aduh, gue jadi pengen buat Mobilio gua karena ini persis banget sama mobil gua. Men, langsung aja kita cobain. Gila. Semua yang gue pengen ada dulu. Nggak beres. Hah, gigi satu. Wah, ada koplingnya juga mantep nih. Masa sih? Udah ini malah kilometer gue udah tinggi mas. Sama gue juga tinggi. Oh. Tinggian mana? Sama masa lah. Sih? Lu berapa? Tipis lah. Sama segituan Lu juga. berapa? Masa sih? Tapi koplingnya masih enak tuh. Wih, ini kok setelan koplingnya enak banget. Pedalnya berasa padat dan pendek. Pendeknya tapi bukan yang ngegantung ya. Ini selera ownernya kebetulan mungkin sama kayak gue, yang gue suka kopling yang agak dalam. Wah, mantep banget. Men, enak. Sama. Nggak beda-beda guys. Jadi, tuh, ya, ntar gue ngerasain jalannya agak nggak rata. Tadi sih barusan gue lihat biasa aja rasanya. Tuh, biasa aja men. Nih ya, ini jalan nggak rata. Habis pakai Civic pakai ginian. Ya sama lah kayak Mobilio standar. Mobil gue masih standar banget tuh. Nggak gue ganti apa-apa. Beda dikit sih. Dikit nih. Karena ori semua, shock breaker ori, per ori. Jadi resepnya gitu guys. Ini velgnya Gremlite Race Gremlite 5C original 15 in 4x100 VCD-nya, dan semua pernya sama shock breaker itu standar, cuman pernya dia di press. Jadi untuk dapat ngejar cepernya biar fitmentnya bagus gitu. Iya. Bannya pakai berapa tebalnya mas? 195 55 R15. 195 55 R15 ini velgnya. Aduh, mantep banget. Bannya maksud gue. Fitmentnya pas banget, meetingnya dapet. Silakan coba di aspal. Wah, beda ya. Kalau Mobilio kan berasa kan, kalau tadi kan mungkin karena CV, kalau ini kan benar-benar sama tapi bannya beda kan. Widih. Ini bannya apa? SX2. SX2. Campera SX2. Lebih senyap sih guys. Peperasaan gue doang ya? Iya kan udah ada peredam. Lebih senyap ya? Apal juga dia lebih senyap. Gua apal sama mobil gua kayak gimana men. Gua pakai ban GT Radial Campiro Eco, ini XS2. Ini beda sih, lebih senyap. Padahal harusnya lebih berisik. Harusnya. Karena kan dia racing, dia lebih nge-grip, lebih berisik.
ban balap tuh lebih berisik. Tapi cepet habis sih Mas, ban begini kompon ini. Ini Nah, kan tadinya kan sebenarnya gue pakai tuh kayak takut-takut gitu kan. Secara teoritis kan cepet habis. Ternyata setelah dipakai enggak secepat itu. Tuh. Jadi antara rupiah yang kita keluarkan sama yang kita dapat tuh jauh lebih banyak yang kita dapat. Oke. Jadi worth it. Worth it ya. Jadi karena ada beberapa merek ban yang gua tahu kalau misalkan dia bannya itu buat racing, cepet habis karena dia ngegigit. Jadi komponnya itu lebih lembut dibandingin ban yang biasa gitu ya. Cuma ini membuktikan ban balap dipakai harian tuh aman ya? Pertama meningkatkan safety, terus kenyamanan handling tuh jauh banget kayak ganti mobil. Kayak ganti mobil. Oke, Bun, cat Bun. Ya gitu. Makanya setiap perubahan yang gue lakuin tuh bukan cuma gaya, tapi fungsi. Fungsi ya? Iya. Oke, nice banget guys. So, jadi begini nih, apa namanya? Ya, mobil ini kalau boleh gue sedikit ulas karena ini mobil sama mobil gue. Tapi no problem ya, karena bedanya mobil ini tampilan udah beda banget men, dan hawanya juga gue ngerasa lebih ganteng aja gitu. Ini velgnya racing. Tapi kalau ini sih wajib lu punya anak kecil sih. Dia udah punya. Karena kan mau YouTube segala macam Android. Di tengah sini udah ada apa namanya Android Entertainment System gini, gede banget layarnya. Terus habis itu mobil ini juga udah punya udah di-upgrade sound systemnya nih, udah ada. Ini treble ya Mas ya? Twitter. Ini Twitter. Ini tuh kok treble. Ini Twitter yang ada di pilar A-nya gede banget, terus ada di apa namanya nih? Kick panel. Ada kick panel di dekat pintu. Nanti gua kasih lihat gambarnya. Dan soundnya yang dihasilkan keren banget asli. Terus ya gitu, mungkin gue sedikit cerita buat mungkin teman-teman yang penasaran sama Mobilio tuh gimana sih pengendaliannya buat yang manual khususnya. Kalau yang matic kan banyak ya. Ya manual once again beda di tarikan sih. Tarikannya tuh emang enak banget. Tapi jujur gue juga penasaran naik Mobilio yang otomatis gimana, karena gue belum pernah. Gue penasaran sama sport mode-nya. Nah itu tuh S mode-nya itu kayak gimana sih rasanya di Mobilio, karena Mobilio itu di kelasnya dia doang sih kalau nggak salah yang punya sport mode, the one and only. Man, ditambah tenaganya juga gede banget. Maksudnya di kelasnya gede gitu ya, 118 horsepower di atas kertas. Apalagi ini manual. Terus entah perasaan gue atau gimana, gue nggak ngerti ini joknya kok lebih empuk mobil ini dibandingin mobil gue. Kalau lu pernah ngeliat video gue yang terkait gue nge-review mobil gue sendiri, yang gue nyetir Mobilio gue itu, kan gue bilang joknya keras ya. Tapi mobil ini kok enggak gitu. Gue nggak ngerti. Ini 2014 kan Mas? Iya. Tapi ini joknya matic ya? Apa mungkin emang Honda dibedain antara matic sama manual? Dia ngambil joknya versi yang matic, tapi di angkatan yang sama kan? 2014. Angkatan yang sama, tak persis sama. Cuma beda 1 bulan. Berarti ini dari jok mobil yang matic. Iya, matic. Berarti kalau emang bener beda ya berarti emang bener. Jangan-jangan beda di situ ya? Iya mungkin. Kalau lo punya pendapat beda, kalau lo punya pendapat lain atau bisa kasih knowledge buat kita, tulis di komen di bawah ya, karena punya gua manual 2014 itu gua rasa joknya itu keras men. Ini joknya pakai yang matic. Gua nggak tahu Prestige atau apa. Enggak, yang biasa. Yang biasa, tapi yang matic di tahun 2014 ini joknya jauh lebih empuk. Sumpah guys, lebih nyaman ini, jauh banget. Asli, Bunda ntar kamu sih coba ya. Duduk di sini enak banget. Terus apa namanya? Posisi duduknya ya biasa ya, posisi duduk Honda itu gue mesti banyak penyesuaian buat gue yang tinggi gue 179 cm. Apa namanya, nyari posisi setir yang pas tuh emang agak tricky di mobil ini buat gue. Kurang sini dikit ya? Kurang mundur, tapi kalau gue mundurin pegangan setirnya enak pas, cuman kaki gue kejauhan dan efeknya ngelihat mobil ini jadi jauh banget. Ditambah mobil ini dari rumah speedometer sampai ujung apa namanya, ujung kaca wiper jauh, ya? Itu udah jauh. Ditambah lagi hidungnya nggak kelihatan kan. Jadi dari ujung wiper sampai ujung kampas ini nggak kelihatan. Lo mau ngedonga-donga gitu juga nggak kelihatan. Itu udah gue ulas di video gue yang sebelumnya tuh. Yang gue tonton. Yang gue tonton sama Seben. Jadi saya subscriber guys. Dia ini saxophonist profesional anyway. Mantap lah. Dia punya YouTube channel juga, subscribe ya. Ada di sini. Nah, once again nih gue impress banget dengan pakai velg racing yang kayak gini. Ternyata dirasa normal-normal aja, mobilnya nggak gimana-gimana. Cuman entah karena masih kebayang visual aja ban yang tebel gitu, feeling gue jadi beda. Entah apa, gue nggak ngerti. Cuman gue tadi ngelewatin strip-strip yang putih-putih tadi berasa keredam sih. Mungkin karena profil ban yang endut, tebal. Yang meaty gitu kali, jadi dia lebih ngeredam. Sebenarnya modif meaty itu yaitu bisa ganteng dan bisa nyaman. Lebih nyaman ya? Iya. Jadi kalaupun perlo keras pakai ban yang meaty, lebih keredam ya, lebih nolong ya. Okay. Karena ban itu adalah peredam pertama sebelum shockbreaker ya. Iya. Ban itu sepenting itu. Musisi engineering.
Enak banget. Terus abis itu yang gue rasain di mobil ini ya, ini setirnya masih normal ya. Gue suka karakternya Mobilio nih, mungkin karena terbiasa juga. Nggak enteng, nggak keentengan, nggak keberatan. Pas ya. Pas gitu. Tapi lu harus coba lu belokin sih mobil ini biar lu tahu bedanya. Oke. Tunggu Body jalan. rollnya ya. Tunggu jalan yang proper Iya. ya, karena masih agak rame gitu di jalan raya juga. Dan tapi itu ya, ada garis-garis yang betul tuh cuman dep, berasa lebih keredam dibandingin mobil gue yang bener-bener full standar pakai ban Campiro Eco bawaan pabrik OEM. Gue udah ganti ban sih, cuman ya gue balik lagi ke ban itu gitu. Ini enak banget ya ternyata si Campiro SX2 ini. Iya, Enak sama-sama banget. GT Radial. Sama-sama GT Radial punya. Dan walaupun peri udah dipres, mobilnya jadi lebih pendek, tapi gue sih ngerasa mobilnya biasa-biasa aja, nggak berasa kayak naik mobil ceper gitu loh. Ini tadi gue belok-belok patah juga nggak gesrot. Iya, kalau ini udah aman. Ini nggak gesrot, aman, dan sama ownernya dipakai harian mobil ini. Harian banget. Harian bawa keluarga ini. Harian bawa keluarga. Keluarga ya. besar Batak. Keluarga besar guys. Dan dipakai bokap-bokap. Nah, lu bayangin tuh, bokap-bokap berarti kan kenyamanan yang utama kan. Jadi pelek racing ini dipakai buat harian aman ya mas? Aman banget. Nyaman ya ya? sebenarnya kalau kata orang pelek sih banyak yang bilang sayang ya. Cuman gue tipikal manusia yang kalau lu udah punya uang dan lu beli barang bagus ya lu nikmatin aja. Betul. Dan ini berasa ke BBM loh. Lebih irit kah? Iya. Soalnya ringan banget Oh peleknya. iya, nggak salah namanya Gram Lights ya? Iya. Race Benar, Gram orang Light. ngasih nama nggak sembarangan. Gila. Dan ini ori guys, once again guys. Gila. Asli, karena pertama kalinya nih gua pribadi yang ngelihat mobil mobil Lio pakai velg Gram Lights yang 5C. Itu velg gua naksir banget karena gue suka velg yang palang 5. Gue suka banget dan gue Sampai komen di IG gue. Nah, karena gue mau komen ke IG Doi. Karena gini guys, gue itu salah satu velg yang pengen punya ya velg ini. Dan kebenaran banget sih Mas Eben ini malah punya. Aduh, men, gue jadi mupeng banget. Tapi karena mobil gue hitam, gue padanannya pengennya warna yang bronze. Wah, aduh, men, come on, men. Ih, asli enak loh. Ini mungkin karena Mas Eben rajin ngecek tekanan ban kali, jadi mobilnya terasa ngeglinding banget. Enggak pernah dipegang. Enggak dipegang? Enggak. Tapi ngerasa ngeglinding banget sih mas. Oh iya, lebih rolling resistannya lebih dikit. Iya. Wih, rolling resistance aja tahu loh dia loh. Salah jurusan gua. Aduh, bapak musisi engineering. Terus abis itu jarak kepala nih, ya tadi gue bilang ya, ini tinggi jauh Mobilio. Terus abis itu ya udahlah ya, bahan-bahannya plastik segala macam ya, lo udah pasti tahu lah ya. Cuman ngomongnya itu, pasrah banget sih pak. cuman itu ya, apa sensasi berkendaraannya aja yang mungkin beda dibandingin si Matic. Karena ini ya menurut gue sih responsif dengan tenaga segitu untuk bawa keluarga plus barang. Kalau keluar kota berasa tuh manfaatnya daripada si tenaga itu. Jadi bukan buat lo kebut-kebutan, karena once again Mobilio adalah low MPV, bukan mobil performa. Cuman kalau misalkan lo lagi buru-buru bisa. Dan gue ngerasa iVTEC di mobil ini kicknya di 3500 baru berasa tuh iVTEC-nya main, suara mesinnya berubah, dan tenaganya masuknya mantep banget. Itu karakternya gitu tuh Honda tuh, putaran tengah atas sih gila sih kayak gitu. Terus ya asli sih, gue baru pertama kali naik mobil yang dimodifikasi begini nih, bannya sama velgnya. Bannya ternyata ngaruh ya guys, ini lebih senyap ya. Gue nggak pakai musik ya sekarang ya, gue nggak pakai musik, lebih senyap banget. Nah terus yang gue impress lagi, ini pergantian persnelingnya masih enak banget, klek, gampang masuknya, masih enak, remnya masih enak, pedal-pedalnya juga masih terasa enteng banget, kayak nggak kayak nggak mobil lama, nggak kayak bukan mobil lama, jadi berasa kayak grease-nya itu masih baru, masih fresh gitu, oli si pedal-pedalnya itu. Damn. Gue juga bingung mau Honda bisa begitu ya. Asik banget ya. Tapi gue sih nggak percaya nih, kok joknya lebih enakan dia ya. Gue mau komplain ke dealer gue. Kata orangnya suruh bawa beli mobil manual. Enak loh. Ini coba tenaganya dikit. Oh, kayak gitulah mobil Lio tuh. Ini RPM-nya masih 3000 nih. Gopel lagi baru nih dia. 3. Wih, gitu guys. Enak ya. Ingat, bukan buat kebut-kebutan, tapi untuk membawa keluarga dan barang keluar kota enak. Keluarga pembalap. Gue mau tanya Mas Eben nih, Mas. Menurut lo nih mobil ini gigi 5-nya payah apa enggak? Gigi 5-nya itu kayak buat ini, kayaknya buat jarak-jarak jauh doang nurunin RPM ya. Cuma kalau tenaga 4 ya. Setuju gua. Tapi
malahan di gigi 5-nya itu mobil ini nggak ini ya, Biasa aja nggak bisa apa ya, di Nggak- speed yang tinggi udah teriak banget. Oh, Jadi ya mungkin karena durasi gear rasionya yang 4 sama 5 nggak beda jauh, mungkin cuma buat nurunin RPM kayaknya. Jadi kalau di 5 dia RPM-nya turun, tenaganya tapi nggak begitu ini. Kalau yang gue rasain malahan gigi 5 itu ya di mobil gue, semakin tinggi kecepatannya RPM itu kayak udah teriak banget gitu. Oh. Jadi idealnya mungkin nambah 1 gigi lagi buat nurunin RPM. Karena dia kan 6. ngeluarin BRV. BRV. Iya, Gue pengen gue cangkok tuh gigi bloknya di sini bisa kali. bisa banget. Iya bisa lah, orang manual mah gampang di otak-atik. Oke. Bunda. Catat. Ya, aja dulu. Terus guys, satu lagi. Gue Macet sini. impress banget, apa namanya, ini mobil masih bersih banget, asli apik banget sih menurut gue dibanding mobil gue. Dashboardnya masih bersih, joknya masih bersih, semuanya ini masih bersih, apa namanya, door trimnya segala macam, jadi masih fresh banget gitu mobil ini mobil harian loh anyway. Aduh cakep banget sih gitu guys. Tuh guys, asik banget nih mobil, dipakai belok nggak gesrot, terus ganti giginya tuh masih enak banget, nggak ada bunyi-bunyian yang aneh, suara mesinnya juga masih halus. Wah kerawat banget sih ini mobil nih. Olinya dong. Pakai oli apa mas? Castelloop oil. Wih, Jualan gua guys. Oh gitu? Iya. Oh, ya, kalau mau beli olinya sama Mas Eben ya, nih apa namanya, Instagramnya Doi ini. Musisi, car enthusiast, dia jualan spare part juga ternyata pas oli. Gokil men. Nih ya, tuh halus suaranya loh. Belakangnya nggak ngerasa kan? Iya. Enak ya. Tadi gue nikung agak tajam, cuman nggak begitu ngebut sih, cuman ya enak aja ya, karena mungkin secara psikologis juga gue ngeliat bannya begitu dan profilnya lebih lebar ya masih dibanding mobil standar Lebih ya. lebar. Cuman sebenarnya gini, kalau kita mau ningkatin traksi nggak boleh ekstrim. Lebarannya. Iya, karena yang bikin aquaplaning itu ban terlalu lebar sebenarnya. Tuh. Karena dia nggak bisa mecah air lagi kan. Musisi yang ngomong men, gila nggak lo? Musisi nggak tahu tuh. Ya jadi Keren. kan banyak tuh yang Ilmu baru. aquaplaning di tol kan. Jadi kalau kita lagi hujan tuh kan ban kita itu nggak nampak di aspal, karena kan ada genangan air nih, kita kecepatan 80 misalnya. Bannya itu kegenang di air aquaplaning. Nah, kalau ban yang bagus itu kan ban yang bisa membuang Mecah air, air. ya kan, mecah air. Nah, profil ban terlalu lebar tuh bayangin aja. Mau ban sebagus apapun tapi kalau ditaruh 9 inci 10 inci nggak bakal bisa mecah. Malah jadi Makanya balik lagi itu kan semua kan ilmu fisika kan. Wah. Kayak misalnya pesawat kenapa ujungnya dibikin runcing, karena kan dia nabrak angin. Dia kan terbang gitu. Ya mobil juga dia jalan di darat sampai air-air juga diperhitungkan gitu. Ilmu baru guys. Mantep loh. Gila nih Mas Dan Eben. tau nggak kenapa mobil lo irit? Kenapa tuh? Karena dari aerodinamikanya juga dihitung sama Honda. Ininya dia makanya landai kan. Oh iya. Betul. Jadi dia dibanding Avanza misalnya, dia kan lebih tegak gini. Jadi kan dia kalau jalan nabrak angin kan. Betul. Dengan dia dibikin lebih landai, lebih nyedan, Lebih aerodinamis. jadi dia nggak terlalu terhambat oleh angin gitu. Dan sampai ke ujung kapas ini bentuknya runcing ya. Iya. Nah, tapi gini sih Mas, efeknya kalau buat gua nggak kelihatan. ini nih, ini Blind spot. ini agak blind spot karena kan dia landai panjang. Iya, Jadi iya. kalau buat nengok ke kanan, nengok ke kiri agak keganggu sedikit sih buat Sedikit. gua ya. Buat Penyesuaian gua ya. lah. Dulu Ya. awal-awal gue juga. Tapi kalau yang terbiasa aman. Cewek gue juga waktu itu dari Avanza kan bener-bener bagus banget. Avanza kan visibility-nya. agak pendek kan Iya, dan agak ngotak. visibility-nya bagus. Nah. Cuman ya dikit doang, setelah udah pakai 2 minggu gitu udah biasa. Intinya sih pembiasaan ya. Iya, karena kan kayak yang harusnya nggak diperhatiin di satu spot jadi lebih merhatiin dikit Iya. gitu biar lebih aman. Jadi apapun mobil lu, kalau ada hal-hal yang nggak enak, kalau udah punya, udah beli, ya udah akan terbiasa sih. Iya, nggak ujungnya biasa. kayak gitu. Asal nggak fatal ya, misalnya mesinnya cacat bawaan. Itu sih, itu mau defect, udah beda lagi. Iya. Kalau Honda ini demennya dia emang kasih barang jelek, misalnya interior jelek, peredaman kabin jelek, tapi semua itu bisa kita pasang sendiri. Bisa kita upgrade Kalau sendiri. beda lain cerita kalau dia kasih mesin gagal kan maksudnya. Nggak bisa, lu nggak bisa, udah mati langkah. Emang potensinya udah nggak ada gitu loh. Kalau ini dipakainya nyaman, tenaga ada, bensinnya hemat. Kalau misalnya ada kurang-kurang kedap, tinggal kasih sendiri, udah Upgrade selesai. lagi ya, selesai, ada masalah. Gitu. Nice banget. Tapi once again guys, ya Mobilio ini mungkin bisa jadi salah satu referensi buat lo ya. Kalau lo pengen nyari mobil low MPV buat keluarga yang muat 7 penumpang
Dan lega ya? Lega, dan masih bisa bawa barang dengan kondisi jok belakangnya berdiri. Terus mobil yang punya tenaga di atas rata-rata mobil di kelasnya ya. Sesama 1500 cc, dia tenaganya dan torsinya paling gede. 118 horsepower dan 145 Nm torsinya. Nah itu bisa jadi salah satu referensi. Cuman apa namanya ya itu ground clearance-nya memang kalau dibandingkan dengan kayak Avanza gitu ya sama Expander ya beda. Jadi kalau lu apa namanya rutinitas lu berada di jalan-jalan yang bagus, jalan-jalan yang nggak yang semi off-road, ini bisa jadi salah satu referensi pilihan mobil lo karena enak mobilnya beneran deh. Ya dengan kondisi yang apa adanya ya, semuanya plastik segala macam, cuman ya kalau gue sih suka ya Tapi malah ini kayak misalnya punya anak kecil kadang-kadang kaki naik nggak khawatir karena kan kuat. Ya. Dan plastik gampang dibersihin. Iya. Itu dia sih, itu dia poinnya. Kalau di sini ada kain, hujan kita takut basah. Kalau ini kan ini agak jorok-jorok dikit nggak masalah gitu. Emang mobil perang lah. Mobil perang. Iya. Cuman itu kalau kayak gue yang punya anak kecil, jok bench gue udah hancur sih, udah kotor banget. Kalau Mas Eben ini statusnya kan beliau masih single, cuman dari reserve. Halo pacarnya. Itu jadi intinya belum ada baby, belum ada anak, jadi bersih mobilnya kayak gitu guys. Oke, that's all mungkin driving experience gue buat mobil dia yang udah lebih ganteng ini ya. Duh men, fitmentnya pas banget, pakai velg yang gue pengen. Kok ya gue alhamdulillah dapat kesempatan nyetir mobil yang ada di bayangan gue modifikasinya hari ini. Man, come on. Oke lah, gue Nugroho sign out. Bye. Alright guys, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit contekan buat lo, khususnya buat lo yang punya Honda Mobilio dan pengen otak-atik audionya. Keren banget emang si Eben ya. Gokil. Makasih banyak udah nonton, komen, like, dan subscribe. Yang jelas itu merupakan dukungan luar biasa dari lo. Yes, dari lo. Buat gue dan juga buat channel ini. Gue Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Oke, Mas Eben, makasih banyak nih waktunya udah boleh ngobrol-ngobrol. Gila, seharian bersama lo banyak ilmunya. Thank you ya. Makasih banyak lo waktunya lo. Sama-sama.